Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang mounting teleskop. Jadi untuk mounting sendiri ada dua jenis. Di sini saya menggunakan mounting double baut. Ini yang tipe pendek dan ini yang tipe tinggi. Nanti kita akan ulas satu persatu dan juga kita akan bahas kelebihan dan kekurangan tiap masing-masing mounting ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan yang masih belum subscribe bisa langsung subscribe channel saya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share. Sebelum kita membahas kelebihan dan kekurangan tiap masing-masing mounting ini, kita akan coba untuk mengukur tinggi dari mounting dari masing-masing mounting ini. Coba kita ukur yang pendek terlebih dahulu. Ini mounting pendek. Ini kurang lebih 14 mm untuk ketinggiannya, dan yang tinggi kita akan ukur kurang lebih 21 mm. Jadi perbedaannya sekitar 7 mm dari ketinggian mounting yang pendek sama yang tinggi. Kemudian untuk diameter lubang yang ke tabung teleskop itu sama, kurang lebih 24,5 mm, dan ini juga 24,5 mm sama. Setelah ini coba kita timbang terlebih dahulu. Hidupkan terlebih dahulu. Ya, ini sudah nyala dan kita akan timbang mounting yang pendek terlebih dahulu. Langsung 2 buah mounting. Di sini terukur 83 gram. Oke. Sekarang kita ukur yang tinggi, kita timbang yang tinggi. Ya, ini terukur 103 gram. Jadi perbedaannya yaitu sekitar 20 gram. Oke. Setelah ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas yang pendek terlebih dahulu. Mounting pendek, kelebihannya yaitu yang pertama, teleskop dengan laras itu jaraknya tidak terlalu lebar, sehingga ketika kita menembak di jarak yang dekat, titik perkenaannya mimis tidak terlalu jauh dari titik zeroing kita. Misal kita zeroing di 25 meter, kemudian kita tembakan di jarak mungkin kurang dari 10 meter, titik perkenaan
mimis itu tidak terlalu jauh turun ke bawah, karena posisi teleskop kita jaraknya berdekatan dengan laras. Itu kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu lebih ringan daripada mounting yang model tinggi. Tadi sudah kita coba timbang, dan selisihnya untuk dua mounting ini sekitar 20 gram. Belum lagi ditambah dengan berat teleskop kita. Itu untuk kelebihan yang kedua. Kemudian kita akan bahas kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, apabila kita menggunakan teleskop dengan lensa objektif yang lebih besar, mungkin ukurannya 50 atau 44, itu ada kemungkinan nanti mentok di laras kita. Jadi kita harus menggunakan mounting yang lebih tinggi dari ini. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua yaitu ketika kita menggunakan mounting yang model pendek ini, biasanya kita ketika akan menembak, ujung peredam, apabila kita menggunakan peredam dengan diameter yang agak besar, mungkin 32 mili ke atas, itu biasanya ujung peredam kita terlihat di bagian bawah teleskop kita, sehingga akan mengganggu pandangan kita ketika kita akan menembak sebuah target. Itu adalah kelemahan yang kedua dari mounting teleskop model pendek ini. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari mounting yang model tinggi ini. Untuk kelebihan yang pertama yaitu kita ketika menggunakan teleskop dengan ukuran yang besar, lensa objektifnya yang besar, mungkin di atas 44 mm, itu tidak akan mentok ke laras, karena untuk ketinggiannya ini cukup tinggi, sekitar tadi kita ukur 21 mm. Untuk kelebihan yang kedua yaitu ketika kita akan menembak dan kita menggunakan peredam yang mungkin diameternya cukup besar, itu ujung peredam tidak terlihat di teleskop. Itu adalah kelebihan yang kedua. Jadi pandangan kita ke target itu bisa lebih luas lagi karena tidak terhalang oleh ujung peredam kita. Itu adalah kelebihan yang kedua. Untuk kelemahannya sendiri itu satu, yaitu cukup berat, karena tadi ada selisih untuk dua buah mounting yaitu 20 gram dibandingkan mounting yang pendek. Kemudian untuk kelemahan yang kedua, ketika kita menggunakan teleskop dengan diameter yang mungkin di bawah 40 mm lensa objektifnya, jarak antara teleskop dengan laras itu cukup renggang, sehingga ketika kita menembak di jarak yang dekat
titik perkenaan jatuh mimis itu akan jauh dari titik zeroing kita. Misal kita zero di jarak 25 meter, kemudian kita tembakkan di bawah 10 meter, perkenaannya mimis di titik zero kita akan turun lebih jauh dibandingkan ketika kita menggunakan mounting yang model pendek ini. Namun dari sini semua kita bisa melihat selera kita. Kita suka yang model tinggi apa yang model pendek, itu bisa kita sesuaikan dengan penggunanya. Apabila nyaman dengan menggunakan mounting yang tinggi, kita ya gunakan mounting yang tinggi. Apabila nyaman dengan menggunakan mounting yang pendek, ya kita menggunakan mounting yang pendek. Cukup sekian ya untuk penjelasan dua buah mounting ini. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya bagi pemula seperti saya. Untuk yang masih belum subscribe, bisa bantu support biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.